Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suroya dari kelas 3A dengan NPM 0017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri mengenai strategi pembelajaran yang dibagi menjadi 3, yaitu mengapa strategi pembelajaran sangat penting bagi guru. Yang ketiga, faktor utama proses pembelajaran adalah peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran bersifat berdiferensiasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mengapa strategi pembelajaran sangat penting bagi guru. Dalam proses belajar mengajar, strategi tidak kalah penting dibandingkan dengan komponen pembelajaran yang lain. Rencana pembelajaran harus jelas dan sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang disampaikan, karena tidak semua materi dapat diterima oleh peserta didik dengan mudah. Strategi pembelajaran menempati peran yang penting dalam pembelajaran. Di samping kemahiran guru dalam mengelola di dalam kelas, peran strategi pembelajaran ini terlihat dari keadaan siswa dalam proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Dapat dikatakan, peran strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik atau tidak monoton disampaikan satu arah oleh guru. Yang kedua, membuat kelas menjadi terarah dalam arti keputusan-keputusan diambil berdasarkan pertimbangan. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih aktif dan terencana. Yang keempat, siswa tidak mudah bosan. Lalu yang kelima, memudahkan guru dalam mentransfer materi ajar. Pembelajaran yang telah diatur secara strategi lebih teratur. Pembelajaran lebih mungkin melibatkan banyak fasilitas kelas, sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, dengan adanya strategi pembelajaran, sumber daya akan dimanfaatkan secara optimal. Tidak memungkinkan semua siswa di dalam kelas ikut bergerak aktif dalam pembelajaran. Misalnya, dalam sebuah pembelajaran, seorang guru menggunakan strategi pembelajaran kooperatif untuk sebuah materi pembelajaran yang telah disesuaikan dengan keadaan siswa. Kelas yang dikelola dengan strategi pembelajaran yang tepat dan diimplementasikan oleh guru yang baik pula akan sangat berbeda dengan kelas yang tidak dikelola dengan strategi pembelajaran yang baik. Keputusan-keputusan kelas cenderung diambil secara mendadak. Peserta didik hanya menerima luaran mereka dengan menerima dengan baik dan tidak mengerti atau tidak, dan cenderung terjadi kesulitan dalam pembelajaran. Ada banyak pilihan strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru di kelas. Guru hanya perlu menyesuaikan dengan materi dan tingkatan kemampuan siswa. Strategi pembelajaran yang tepat turut berkontribusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru sebagai salah satu komponen sekolah yang bertanggung jawab pada proses pembelajaran harus mengusahakan tumbuhnya motivasi itu. Pembelajaran akan berhasil jika siswa memiliki motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, menumbuhkan motivasi belajar siswa ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab guru. Guru yang baik dalam mengajar selamanya akan berusaha mendorong siswa untuk beraktivitas
aktivitas mencapai tujuan pembelajaran. Sejalan dengan pendapat di atas, guru sebagai pendamping siswa di dalam kelas harusnya mendukung untuk mencapai motivasi belajar pada siswa. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan guru adalah merancang sebuah strategi pembelajaran untuk kelas yang sedang diajarnya. Usaha tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Guru adalah komponen yang sangat penting menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimana bagus dan idealnya suatu strategi tidak mungkin bisa dialokasikan. Keberhasilan implementasi suatu strategi tergantung kepandaian guru dalam menggunakan metode atau teknik taktik dalam belajar. Terlepas dari bagusnya sebuah strategi pembelajaran yang telah disiapkan, tentu tidak akan berguna jika diimplementasikan oleh guru yang baik. Peran guru tidak dapat digantikan dalam melancarkan strategi itu. Guru harus mampu menjalankan strategi pembelajaran dengan baik sehingga tercapai hasil pembelajaran yang memuaskan pula. Guru sebagai individu yang bertanggung jawab di dalam kelas bisa mengatasi hal itu dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk kelas tertentu. Strategi itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelas. Strategi pembelajaran adalah kegiatan yang terjadi dengan interaksi antar siswa dengan guru dan lingkungan sebagai sumber belajar. Guru dan siswa mengarahkan dengan menciptakan lingkungan yang bernilai edukatif, dan guru dapat memberikan layanan yang terbaik bagi siswa dengan menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan menggairahkan untuk mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan. Kemudian adalah faktor utama proses pembelajaran adalah peserta didik. Setiap individu selalu mengalami proses pembelajaran dalam kehidupannya. Dengan belajar akan memungkinkan individu untuk mengalami perubahan dalam dirinya. Perubahan ini dapat berupa penguasaan suatu kecakapan tertentu, perubahan sikap, serta memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda dari sebelum melakukan proses pembelajaran. Dalam proses belajar, mengajak kesiapan individu sebagai seorang siswa akan menentukan kualitas hasil belajarnya. Berikut adalah penjelasan yang lebih lanjut mengenai pentingnya kesiapan peserta didik. Kesiapan peserta didik merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas karena itu sangat menentukan keberhasilan siswa dalam menerima, memahami, dan menerapkan materi yang diajarkannya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Peserta didik akan siap secara fisik dan mental, akan lebih mampu berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung. Sebaliknya, siswa yang kurang siap cenderung mudah terdistraksi sehingga proses pembelajaran kurang efektif. Yang kedua, kesiapan kognitif pada peserta didik. Setiap kognitif mencakup pemahaman dasar, kemampuan berpikir, dan keterampilan persyaratan yang diperlukan untuk memahami materi baru. Jika peserta didik belum memiliki persyaratan ini, mereka akan kesulitan mengikuti pembelajaran sehingga perlu dilakukan diagnosis awal oleh guru.
Kemudian nomor 3, motivasi belajar. Kesiapan peserta didik juga berkaitan erat dengan motivasi belajar siswa. Siswa yang siap akan memiliki motivasi atau intrinsik untuk belajar yang menjadi pendorong utama dalam keberhasilan proses belajarnya. Guru dapat meningkatkan kesiapan ini dengan menciptakan suasana kelas yang menarik dan relevan. Kemudian yang keempat, kesehatan fisik dan emosional. Kesiapan fisik seperti cukup istirahat, makanan yang bergizi, dan kondisi kesehatan yang baik sangat mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar. Selain itu, kesiapan emosional seperti perasaan nyaman, aman, dan percaya diri juga penting mendukung pembelajaran. Kemudian yang nomor 5, kesiapan lingkungan belajar. Lingkungan belajar di rumah dan sekolah berkontribusi pada kesiapan peserta didik, seperti dukungan dari keluarga, akses ke sumber belajar yang baik dan didukung oleh keluarga, dan suasana kelas yang kondusif memainkan peran penting dalam pembangunan kesiapan pada pembelajaran. Lalu yang keenam, tanggung jawab guru dalam mendukung kesiapan. Guru harus mampu mengenali tingkat kesiapan peserta didik dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Jika peserta didik belum siap, guru dapat melakukan intervensi, seperti memberikan motivasi, pengulangan materi dasar, dan atau pendekatan personal untuk meningkatkan kesiapan mereka. Jadi, kesiapan peserta didik adalah fondasi utama proses pembelajaran. Guru yang memahami pentingnya faktor ini akan lebih mampu menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Kemudian saya akan menanggapi mengenai video pembelajaran berdiferensiasi. Dibagi menjadi 3 aspek utama. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didiknya sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana guru menyiapkan berbagai media sebagai bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, diferensiasi proses, yaitu berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran seperti mendengarkan rekaman suara dan membaca artikel serta kegiatan menyusun gambar. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk, untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap materi. Peserta didik membuat produk yang berbeda seperti membuat gambar, membuat ringkasan materi, dan melakukan wawancara. Lalu hal yang menarik pada video tersebut yaitu yang pertama, guru yang mampu menyesuaikan gaya belajar siswa. Pada video tersebut terdapat 3 gaya belajar yang dilakukan oleh guru dan guru pun mampu menyesuaikan gaya belajar pada setiap peserta didiknya. Yang ketiga, siswa yang terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa yang terlihat aktif dalam proses pembelajaran karena
guru yang menyesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing sehingga siswa pun aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru yang senantiasa melakukan ice breaking agar siswa tidak merasa bosan. Terlihat dalam video itu, guru senantiasa melakukan ice breaking pada siswa agar siswa tidak merasa bosan. Lalu yang keempat, evaluasi yang kreatif di akhir pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika kurang jelas ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.